Allah akan bakar dosa-dosa itu. Bahkan di akhir dari Ramadan akan ada di antara kita yang termasuk dari hamba Allah yang bagaikan manusia terlahir kembali dari rahim ibunya. Sangat beruntung kita Bapak Ibu. Sangat beruntung kita diberikan kesempatan pada saat ini. Untuk esok, tahun depan, itu baru hanya sekedar pengharapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak satu pun di antara kita yang bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak satu pun di antara kita yang pasti tahu kapan dan di mana pula kita akan mati. Oleh karena itu, jadikan hitungan tarik napas kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting bagi yang kedua, oleh Allah disyaratkan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Quran Allah isyaratkan betapa martabat marwah dan keberadaan orang tua kita itu memiliki tempat yang maha tinggi. Allah tempatkan di balik adanya kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Ia iringi dengan kalimat dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi akhlaqil karim. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia dan memilih kita dari golongan hambanya yang beriman dan bertakwa. Saat ini kita berada di satu bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan serta maghfirah. Pagi, sore, siang dan malamnya. Tidak ada keterbatasan terhadap rahmat dan maghfirah itu. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur masih memiliki waktu dan kesempatan untuk menikmati hidangan hidayah Allah di bulan Ramadan ini. Dan carilah kesempatan ini dengan berbagai bentuk aktivitas ibadah. Kalau kita pernah mendengar mengatakan bahwa Ramadan itu dibagi 3. 10 Ramadan pertama adalah rahmah, 10 Ramadan kedua adalah maghfirah, dan 10 Ramadan ketiga adalah itqum minan nar. Hadis ini dhaif, hampir saja palsu. Dia sebenarnya hanya sekedar perangsang ibadah yang pada hakikatnya rahmat dan maghfirah Allah itu tidak terbatas di bulan Ramadan ini. Seluruhnya, pagi, sore, siang dan malam, ini adalah waktu dan kesempatan bagi kita orang-orang yang beriman. Karenanya sekali lagi, semoga di bulan Ramadan ini
kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah peristiwa bersumber dari hadis Jabir bin Abdullah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. 3 anak tangga yang dinaiki oleh Rasul itu, di setiap tangga itu dia berucap amin. Jelas didengar oleh sahabat. Bahkan salah satu di antara sahabat yang jelas sekali mendengar kalimat amin itu Mu'az bin Jabal namanya. Lalu sehabis salat Jumat, Mu'az bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menaiki mimbar kali ini berbeda dari yang lain. Yang biasanya engkau diam di setiap anak tangga, kali ini engkau berucap amin. 3 anak tangga engkau naiki, selalu engkau berkata amin. Ada apa ya Rasulullah?" Lalu Rasul tersenyum. Ini kebiasaan Rasul, Bapak Ibu. Sebelum ia menjawab pertanyaan siapapun, ia lebih mengedepankan senyuman. Bahkan diisyaratkan oleh Rasul dalam satu hadis, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Di saat engkau senyum kepada orang lain, engkau senyum kepada saudaramu, maka senyumanmu itu adalah nilainya ibadah. Jadi Bapak Ibu, ini sunnah, membiasakan diri dengan senyum. Senyumlah kepada setiap orang, tapi hatimu jangan. Itu lagu, karena ada itu ya. Dia bilang senyumlah kepada setiap orang, tapi hatimu jangan. Entah apa maksudnya itu, kita pun tak tahu ya. Tapi yang pasti senyum kepada orang itu sunnah. Dengan senyum lalu Rasul menjawab, "Wahai Mu'az, di saat aku menaiki tangga mimbar pertama, Jibril menghampiriku. Lalu ia berkata di anak tangga yang pertama itu, 'Syakiya 'abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu.'" Wahai Muhammad, kata Jibril, celaka umatmu ya Rasul di bulan Ramadan. Manakala ia ada di bulan Ramadan itu, tapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini golongan manusia celaka. Lalu aku jawab, kata Rasul, amin. Lalu di tangga anak yang kedua, syakiya abdun adraka walidayhi au ihdahuma falam yudkhalahul jannah. Celaka umatmu wahai Muhammad, kata Jibril, andai ia masih punya 2 orang tua atau salah satu di antara keduanya, tapi ia tidak mendapatkan keriduan orang tuanya. Padahal keriduan orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dan ridho orang tua itu adalah pintu surganya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu aku jawab, kata Rasul, amin. Dan yang ketiga, celaka umatmu ya Muhammad, tatkala namamu disebut tapi mereka tidak bersalawat kepadamu. Lalu aku jawab, amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 ungkapan malaikat Jibril kepada Rasul ini
adalah sebagai tuntunan yang sangat bermakna bagi kita. Yang awal oleh Jibril mengatakan, celakalah umatmu wahai Muhammad jika ia ada di bulan Ramadan, lalu Ramadan itu dia sia-siakan, tidak dia manfaatkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Padahal Ramadan ini akan membakar dosa-dosa kita pada masa lalu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, oleh Rasul mengatakan, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis lain oleh Rasul berucap man qama. Kalau yang pertama man shama Ramadan, tapi di hadis lain man qama Ramadan. Siapapun di antara kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini, yang dasar ibadah puasanya imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Allah akan bakar dosa-dosa itu. Bahkan di akhir dari Ramadan akan ada di antara kita yang termasuk dari hamba Allah yang bagaikan manusia terlahir kembali dari rahim ibunya. Sangat beruntung kita Bapak Ibu. Sangat beruntung kita diberikan kesempatan pada saat ini. Untuk esok, tahun depan, itu baru hanya sekedar pengharapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak satu pun di antara kita yang bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak satu pun di antara kita yang pasti tahu kapan dan di mana pula kita akan mati. Oleh karena itu, jadikan hitungan tarik napas kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting bagi yang kedua, oleh Allah disyaratkan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Quran Allah isyaratkan betapa martabat marwah dan keberadaan orang tua kita itu memiliki tempat yang maha tinggi. Allah tempatkan di balik adanya kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, ia iringi dengan kalimat dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan keriduan orang tua, insya Allah itu akan menjadi bekal baginya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyakiti keduanya. Gembirakan ia, mudahkan segala urusannya, buat ia tersenyum. Ketika kita sanggup dan mampu menjadikan ini menjadi bahagian sikap dan perilaku, ridallah fi ridal walidain. Yakinlah keriduan Allah itu ada setelah keriduan kedua orang tua. Yang ketiga, berselawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran diisyaratkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah bersalawat kepada Rasul itu adalah bahagian yang mendatangkan keberkahan dan ampunan dari Allah. Bahkan oleh para ulama mengatakan, salawat kepada Rasul itu adalah wajib. Maka kata Jibril, di saat ia mendengar ucapan kalimat kepadamu ya Muhammad, disebutkan namamu di sampingnya, tapi ia tidak bersalawat, maka ia tergolong orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tausiah singkat kali ini
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, jadikan hitungan bulan Ramadan ini, pagi, sore, siang, dan malamnya harus menjadi bahagian hitungan ibadah yang semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusahalah untuk menggembirakan orang tua. Jadikan ia menjadi jalan dan jembatan bagi kita mendapatkan maghfirah Allah. Pintu surga itu ada pada keridhaan orang tua kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita di dalam mengisi kesempatan yang ada ini. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.